Halo, perkenalkan nama saya Elvira Ibrianti dengan NIM 81114225152. Saya mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Acara Tata Usaha Negara yang diampu oleh Bapak Dr. Pratama Heri Herlambang SHMH dan Bapak Moh Imam Gustomi SHMH. Simak videonya ya. Diawali dari pengertian. Pengertian pembuktian sendiri menurut Abdul Qadir Muhammad tahun 2000 menyatakan pembuktian adalah memberikan keterangan kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang menjadi dasar gugatan dengan alat-alat bukti yang tersedia. Hukum pembuktian secara yuridis mengajukan fakta-fakta menurut hukum yang cukup untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang suatu peristiwa atau hubungan hukum. Berdasarkan pasal 100 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa hakim tidak harus meminta pembuktian atas fakta yang telah diketahuinya. Indro Harto menegaskan hakim perlu memiliki bukti atas beberapa fakta untuk mengambil keputusan berdasarkan fakta-fakta tersebut. 1. Hal-hal yang menurut pengalaman umum selalu terjadi. 2. Fakta prosesual yang terjadi selama pemeriksaan. Dan yang ketiga, eksistensi hukum. Selanjutnya ada dasar hukum pembuktian dalam hukum acara tata usaha itu dibentuk atas dasar hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya ada alat bukti dalam pembuktian hukum acara tata usaha sendiri. Itu alat bukti dalam perkara PTUN dalam pasal 100 Undang-Undang PTUN disebutkan beberapa alat bukti antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada surat atau tulisan, yang kedua ada keterangan ahli, yang ketiga ada keterangan saksi, yang keempat ada pengakuan para pihak, yang kelima ada pengetahuan hakim. Selanjutnya ada prinsip pembuktian. Sistem pembuktian di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN menggunakan ajaran pembuktian bebas untuk mencapai kebenaran material. Alat bukti diatur secara liminatif dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dengan minimal 2 alat bukti diperlukan untuk sahnya pembuktian. Hakim bebas menentukan beban pembuktian dan memilih alat bukti yang diutamakan, namun tetap harus memperhatikan ketentuan dalam pasal 107 mengenai penilaian alat bukti yang sah. Teori pembuktian dalam hukum acara tata usaha negara itu ada 4. Yang pertama teori pembuktian afirmatif, yang kedua teori pembuktian subjektif, yang ketiga teori pembuktian objektif, dan yang keempat teori pembuktian keadilan. Selanjutnya ada beban pembuktian. Sebagaimana diketahui, salah satu ciri khusus hukum acara peradilan tata usaha negara yakni di mana peranan hakim aktif karena dibebani untuk mencari kebenaran material. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 63, pasal 80, pasal 85, pasal 95 dan pasal 103 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Selanjutnya tahapan pembuktian dalam praktek peradilan tata usaha negara melibatkan hakim yang menentukan apa yang harus dibuktikan, menetapkan beban pembuktian, serta melakukan penilaian pembuktian sesuai pasal 107 Undang-Undang PTUN. Pembuktian harus didukung minimal 2 alat bukti yang ditentukan secara liminatif oleh pasal 100, yaitu surat atau tulisan, keterangan saksi ahli, saksi biasa, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Berbeda dengan hukum acara perdata, hakim PTUN dapat memutuskan sendiri hal-hal yang perlu dibuktikan, pihak yang harus membuktikan, alat bukti yang diprioritaskan, dan kekuatan pembuktian yang diajukan.
Selanjutnya ada tahapan pembuktian dalam hukum acara tata usaha negara sendiri itu ada 4. Yang pertama, menentukan luas pembuktian, yakni hakim menetapkan fakta-fakta relevan yang perlu dibuktikan. Yang kedua, mengajukan alat bukti. Bukti meliputi surat, keterangan ahli, saksi, pengakuan, dan pengetahuan hakim. Yang ketiga, membebankan pembuktian. Artinya beban pembuktian biasanya pada pihak yang mengendalikan. Dan yang terakhir, yang keempat, menilai hasil pembuktian. Hakim membutuhkan minimal 2 alat bukti yang sah, mengutamakan kebenaran formil dan material. Nah, dari materi yang sudah saya sampaikan ada pengertian, dasar hukum, berikutnya ada proses pembuktian, teori pembuktian, beban pembuktian, dan tahapan pembuktian dalam hukum acara tata usaha negara sendiri. Di sini saya juga menyimpulkan dari apa yang saya sampaikan tadi, pembuktian merupakan aspek krusial dalam proses beracara di pengadilan karena berfungsi untuk mengubah kejadian atau peristiwa menjadi fakta hukum yang dapat diakui kebenarannya. Proses ini memberi para pihak kesempatan luas untuk mengajukan bukti yang mendukung klaim atau pembelaan mereka, dengan syarat pembuktian harus didukung oleh minimal 2 alat bukti yang sah. Dengan penjelasan mengenai pembuktian dalam hukum acara tata usaha negara, pembuktian adalah kunci untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa di peradilan tata usaha negara. Dengan memahami dasar hukum, terus ada teori pembuktian, terus ada dan juga proses pembuktian atau tahapan pembuktian, kita dapat melihat bagaimana asas legalitas dan asas praduga rikmatik haid diterapkan dalam setiap perkara. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.